Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya senang kalau mengatakan Rote ini ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kemarin saya sudah bercerita bagaimana dia menjadi Tuhan, bagaimana dia menjadi juru selamat kita. Dengar khotbah saya yang kemarin. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini sebelumnya kita mari berdoa. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat berbuat tanpa batas di dalam nama Yesus, karena kami tinggal dalam Engkau dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah buah tanpa batas. Ya, buah tanpa batas. Agar kita bisa memiliki buah tanpa batas, kita harus tinggal di dalam Dia. Itu yang pertama. Jadi kita harus tinggal dalam Tuhan. Mengapa? Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kita, dan seperti ranting tidak akan dapat daun yang hijau tanpa dia melekat pada batang itu. Demikian juga kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan, kita tidak akan mendapatkan gairah dalam hidup ini kalau kita tidak tinggal dalam di dalam batang itu. Makanya kita tinggal supaya kita mendapatkan supply dari Dia, mendapatkan energi dari Dia, mendapatkan kuasa dari Dia, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang bermakna di dalam Kristus Yesus. Jadi buah tanpa batas, ketika kita membawa jiwa-jiwa dalam Tuhan, diri kita berbuah. Nanti selanjutnya saya mau katakan. Yang kedua, kata firman Allah adalah memiliki buah yang benar. Ada banyak orang-orang Kristen berbuah tidak benar. Dengan bagaimana orang-orang yang tidak berbuah dengan benar itu? Mereka percaya Yesus dengan mulut mereka, hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka percaya Yesus tapi hidup dalam hawa nafsu, keinginan daging, keinginan yang tidak terkekang, melakukan perzinahan, sudah punya istri, zina sana, zina sini, sudah punya suami, zina sana. Itu namanya hidup tanpa kepuasan. Ya, kalau Anda mau menikmati kepuasan hidup ini, tinggallah dalam Tuhan ya, dan berbuah yang benar. Supaya apa? Kita kan buah ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu, bahwa buah Roh Kudus itu ialah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Yang paling saya berkesan itu ada memang kerendahan hati situ, tapi engratia, pengendalian diri. Jadi kita diberikan Tuhan pengendalian diri dalam hidup ini. Buah Roh Kudus itu sebabnya ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita punya kekuatan itu. Kalau kita tidak tinggal dalam batang, dalam pokok anggur yang benar itu, kita akan dipotong. Kita akan dibuang, kita akan dibakar, kata firman Allah. Tapi kalau kita berbuah, buah kita itu buah yang benar, bukan buah yang kecut, yang masam, tapi buah yang manis. Itu kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga. Jadi saya mau katakan, lahirkan buah-buah yang benar dalam kehidupan kita, karena ini akan membawa dampak bagi masyarakat kita, bagi kota kita, di mana ketika kita menunjukkan buah-buah yang benar itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menunjukkan buah-buah yang masam, busuk, yang jahat, itu akan menjadi dampak juga, memberikan pengaruh bagi orang lain bahwa kekristenan itu tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada kita, jadilah pengikut Kristus yang berbuah buah kebenaran. Yang ketiga, kata firman Allah, supaya kita bisa berbuat tanpa batas, kita harus memiliki jawaban doa yang nyata. Ya, memiliki jawaban doa yang nyata. Kadang orang bertanya, istri saya ditanya ketika bersaksi tentang bagaimana Allah melakukan mujizat. Saya seringkali katakan bahwa Tuhan itu ahli dalam membuat mujizat, tapi Tuhan itu juga ahli dalam menutup segala pintu rahmat Tuhan. Dan istri saya bercerita
kepada muridnya, dan muridnya berkata bahwa masa masih bisa terjadi ya. Karena apa? Dalam 1 bulan saya akan DO, tetapi kemudian Tuhan buka jalan, dan kemudian semua pintu rahmat terbuka, dan belas kasihan Allah datang hanya dengan cara saya katakan, minta maaf kepada mereka dan lakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Ketika dia lakukan, dia mendapatkan pintu rahmat terbuka oleh karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang mau berbuat tanpa batas, kita harus memiliki jawaban-jawaban doa yang real dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Kalau mereka sudah berumah tangga dalam pribadi, sebagaimana kalau mereka hidup dalam pribadi-pribadi yang betul-betul tinggal dalam firman Allah. Kalau dalam ayat 7 kan, kalau engkau tinggal dalam dia dan tinggal dalam firman-Nya, mintalah apa saja yang kau minta, maka dia akan menjawab. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 23-24 di sana dikatakan bahwa kalau kita mengikuti perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hati dia, doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan itu syarat untuk di mana kita menerima segala kebaikan Tuhan. Tetap tinggal dalam firman Allah, tetap tinggal dalam dia, lakukan apa yang baik dan benar, dan hidup dalam ketaatan, dan hidup menyenangkan hati Allah. Dan kita akan melihat buah tanpa batas, dan tetaplah bertekun supaya kita terus melihat buah tanpa batas itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin kami tidak bisa berbuat tanpa batas. Tetapi kami bisa kalau kami tinggal dalam Engkau, kami berbuah benar, dan kami memiliki kesaksian tentang jawaban-jawaban doa yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau ahli dalam membuat mujizat. Kami percaya padamu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, 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 amin, haleluya.